Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Serai City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa ya, Mami? Baik, perkenalkan saya Misanti. Di sini saya sebagai adminnya, Mami. Dan di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Misanti mau minta sedikit waktunya ya, Mami, untuk menjelaskan Global Art. Sebelumnya, Misanti akan menjelaskan dulu terkait histori dari Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art sendiri masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004 dan di tahun 2025 ini Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia ini sudah 22 tahunan ya Mami. Lalu banyak orang tua yang tahu kalau Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Oke baik, Misanti akan jelaskan ya Mami. Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana terdapat beberapa program di dalamnya. Yang pertama itu ada core program atau program utama kami yaitu visual art. Itu adalah menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita, di mana di dalamnya sudah dilengkapi dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Yang kedua itu ada enhancement program. Nah, ini adalah program tambahan yang untuk 3 dimensi itu ada G-Clay, Cultural Art, um, Deco Art. Untuk 2 dimensi itu ada Comics and Cartoon dan Acrylic Painting. Nah, dari kesemua program ini itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program kami ini itu melatih fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri anak, dan juga memberikan stress release bagi anak. Karena core program kami yaitu visual art, inilah yang terkenal di luar global art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang kepada kami dan bertanya perbedaan art dan les gambar di global art. Apakah mau kita tahu perbedaan les gambar di luar dan di global art? Oke, baik nih Santi. Izin menjelaskan ya, Mami. Perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya, Mami. Antara les gambar di luar dan les gambar di global art. Yang pertama itu ada pertujuannya, Mami. Kalau les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan kalau di global art berbeda, Mami. Global art bertujuan untuk pengarahan anak dalam memasuki industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau global art adalah les kreativitas dan slogan kami yaitu Think Kreatif. Nah, yang kedua itu ada aliran seni yang digunakan Mami, di mana biasanya les gambar di luar itu menggunakan dua aliran seni, yaitu fine art dan uh, realis. Apakah Mami pernah mendengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, bisa dibantu menjelaskan ya Mami, untuk fine art itu adalah karya seni yang dibuat untuk kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain tidak suka atau tidak mengerti itu tidak menjadi masalah atau kita bisa bilang sebagai idealis. Nah, kalau yang realis ini adalah yang paling banyak digunakan ya Mami pada les gambar di luar. Ini adalah karya seni yang mengikuti atau menyerupai bentuk aslinya. Contohnya buah apel itu atau buah-buahan atau hewan itu dibuat semirip mungkin, sesama mungkin, maka nilai atau value-nya juga akan semakin tinggi. Sedangkan kalau di global art berbeda Mami. Global art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut, namun global art menggunakan aliran seni yaitu komersial art. Ini adalah karya seni yang mengedepankan nilai jual dan konsep. Nah, contohnya itu Mami kalau apel tadi di realis itu memiliki warna, bentuknya 3 dimensi. Kalau di komersial art berbeda Mami. Bisa dilihat contoh buah apel di HP iPhone ya. Logo iPhone itu yang ditonjolkan bukanlah apelnya atau warnanya atau bentuknya, namun gigitan pada apelnya itu yang disebut sebagai konsep ya Mami. Lalu contoh lain dari komersial art itu adalah baju yang kita gunakan, bangunan, otomotif, elektronik itu juga merupakan salah satu contoh komersial art. Nah, dari yang ketiga itu ada pada teknik Mami yang digunakan. Kalau di les gambar di luar tuh hanya menggunakan dua teknik, yaitu menggambar dengan benar, mewarnai dengan benar. Nah, sedangkan kalau di global art berbeda Mami. Global art itu memberikan teknik yang lebih komplit, yaitu dengan 4 teknik sekaligus. Yang pertama adalah teknik penarikan konsep, yang kedua teknik layering, yang ketiga baru teknik mewarnai dengan benar, dan teknik menggambar dengan benar. Pada teknik penarikan konsep ini terbagi lagi Mami menjadi dua. Yang pertama itu ada
tokoh utama. Nah, ini adalah mau dijadikan sebagai apa begitu, Mami. Nah, sehingga anak-anak itu dilatih untuk sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, se-out of the box mungkin. Makanya apa yang tidak ada di dunia ini bisa saja ada di global art. Intinya itu harus positif dan mempunyai alasan. Yang kedua itu ide. Jadi kita sebut sebagai my story. Ide inilah yang nanti dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, dari kesemua perbedaan tersebut membuat global art ini lebih berfokus kepada pendidikan otak kanan ya, lebih ke otak kanan karena kreativitas itu sendiri adanya di otak kanan. Sedangkan kalau kita dari TK sampai kuliah, bahkan sampai kuliah itu di Indonesia, itu hanya menggunakan pendidikan otak kiri, di mana itu menghitung, menghafal, bahasa itu semua adalah akademik ya Mami. Sedangkan kalau pendidikan di luar negeri, terutama di negara-negara itu, menjadikan pendidikan otak kanan itu sebagai fondasi sebelum memasuki pendidikan akademik. Nah, salah satu contohnya di Jerman, Mami. Anak-anak baru diberikan pendidikan otak kiri itu pada kelas 3 SD. Itu sebelum memasuki pendidikan akademik ya. Itu mereka diberikan pendidikan otak kanan. Ada tujuannya, Mami. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak, untuk membuat anak itu bisa lebih siap memasuki pendidikan akademik. Sehingga anak-anak itu menjadi lebih fokus, percaya diri, dan juga dapat mengatur emosinya. Sedangkan di Indonesia itu dari TK saja kita sudah diajari menghitung, menghafal bahasa. Nah, ini membuat kursus atau bimbel-bimbel di luar sekolah itu menjadi tumbuh subur. Karena apa? Karena anak itu belum memiliki fokus yang baik, rasa percaya dirinya belum terbentuk, atau pengaturan emosinya juga belum baik. Sehingga Global Art itu mau memberikan pendidikan otak kanan untuk membuat anak-anak itu bisa jadi lebih fokus, percaya diri, dan juga dapat memberikan stress release begitu ya Mami. Kalau Mami bisa lihat juga di Google, banyak orang tua yang senang kalau anak-anaknya itu setelah les di Global Art bukan hanya saja mereka meningkat dalam kemampuan mewarnai dan menggambar, tetapi juga memiliki rasa percaya diri, fokus, dan pengaturan emosi yang baik. Nah, mungkin itu sekian dari saya, Mami. Terima kasih.